Segala sesuatu itu ya memang udah pasrah aja gitu, apapun yang terjadi memang sudah kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Tak semua orang bisa tabah menghadapi musibah kemudian bangkit menghadirkan berkah. Seperti yang dilakukan Dian Okiadi, pengusaha kaki palsu asal Aceh yang sudah memiliki KTP Kota Tangerang. Perubahan besar dalam hidup Ian, sapaan akrab Dian Okiadi, bermula di tahun 2005 silam. Saat itu Ian yang memiliki tubuh normal seperti manusia lain pada umumnya mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai sepeda motor. Efeknya ia kehilangan bagian betis hingga telapak kaki kirinya. Awal mulai bikin ya karena saya pengguna kaki palsu juga. Jadi saya tadinya ya bikin sama orang gitu, terus ya karena berdasarkan pengalaman juga ya akhirnya saya belajar bikin kaki palsu. 2007 saya kecelakaan 2004. Tapi kan dokter harus ngambil jahitan nih. Ini kan kayak di sini nih. Saya telapak sini. Ya kan? Ini kan di sini nih tapaknya. Jadi kan otomatis dokter harus ngambil sampai atas untuk nutup jahitan gitu. Untuk nutup kulit. Jadi tulangnya sebagian diambil. Kalau nggak di ini ya nggak bisa gitu buat nutup jahit kulitnya gitu. Nah pas abang lihat memang udah lepas, apa bang yang dipikir segera ke rumah ya sakit? Ya udah pasrah aja memang gitu kenyataannya gitu. Lagian basic saya juga kan memang dulunya saya di jamaah tabligh. Jadi memang kita di jamaah tabligh itu memang segala sesuatu itu ya memang udah pasrah aja gitu. Apapun yang terjadi memang sudah kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Hampir 3 bulan. 3 bulan. Ya, saya bukan amputasi aja sih, sebelah kanannya saya patah. Gitu. Jadi ini putus, yang ini patah gitu. Jadi 3 bulan patahnya ini nunggu sambung di rumah sakit gitu. Yang menguatkan. Ya biasa aja sih gitu, biasa aja. Karena memang basic saya memang sudah pemahaman agama gitu. Saya sering ikut jamaah tabligh itu yang urut-urut itu gitu. Jadi memang sudah ya udahlah gitu. Udah nggak terlalu dipikirkan lagi gitu. Memang sudah takdir, memang sudah kenyataan, ya mau bagaimana lagi gitu. Kaki palsu saya kan yang keduanya nih memang udah mulai kecil, karena kan kaki palsu pertama kan kita gede gitu kan, lama-lama nyiut, ya mau nggak mau harus ganti soket lagi kayak gini gitu yang sesuai dengan ukurannya. Nah di situ akhirnya saya ya ngelihat akhirnya belajar nggak lama, tapi saya belum bikin kaki palsu waktu itu. 2007 saya waktu itu buka warung nasi. Buka warung nasi, ada kebetulan orang butuh kaki palsu gitu. Butuh kaki palsu, akhirnya saya bikinin. Nah dari situ akhirnya saya coba gitu kan, dari situ mulai tuh dari mulut ke mulut gitu kan. Nah, terus waktu itu kan 2008 internet mulai menyebar gitu kan. Waktu itu saya iklanin di Toko Bagus dulu tuh, Toko Bagus dari 2009. Nah itu mulai tuh saya sampai ke Flores, sampai ke Medan, sampai Kalimantan, dari online gitu. Harganya berapa bang? Kalau waktu itu normal kan 2.500.000 yang nah, abang. Waktu itu saya jual masih 1 jutaan waktu itu 1 jutaan. Ya. Jauh ya, setengahnya lebih ya. Ya karena hitungannya saya sama pengguna aja gitu bang. Cuma kalau harga standar sih saya jual 2 jutaan gitu kan. Kalau sekarang gitu kan, kalau waktu itu 1 juta gitu. Tapi kadang-kadang ada teman-teman yang dananya kurang, Pak saya ada dana 750.000, ya nggak apa-apa gitu. Pak, akhirnya berkembang ya, sejauh mana Pak perkembangan usaha UMKM ini Pak? Ya kalau prospeknya sih kalau sekarang ini yang pesanan yang kebanyakan saya dapat itu justru diabetes. Hampir 80% pesanan saya diabetes, dan usianya antara 30-40, jarang yang usia 50 ke atas, jarang. Karena harus diamputasi gitu ya? Harus diamputasi gitu. Dari seminggu misalnya atau sebulan pesanan berapa? Nggak tentu sih, kayak gini nggak bisa dipastiin. Kadang bisa sebulan 10, kadang 20, kadang nggak ada sama sekali gitu. Karena tergantung orang juga gitu. Ada yang bisa nih sekarang telepon ngabarin nanya harga, ntar biasanya sebulan 2 bulan lagi dia baru pada pesen gitu. Cuma memang sekarang ini agak lagi sedikit ya, karena mungkin karena faktor ekonomi juga gitu kan. Banyak yang pada WA nanya harga, belum pada bikin. Ada yang mau servis, ada yang mau bikin baru karena kaki yang lama udah ngecil gitu ya. Dia mau coba bikin gitu. Jadi yang harga saya jual ya harga setengah pasaran aja gitu. Bukan berarti saya mau menjatuhkan, bukan. Tapi kalau dia mau pesennya sama yang lain silakan gitu. Saya
niatnya ya cuma membantu karena kita sama senasib sebuntung gitu. Iya, Ya mau kaya mau miskin ya kalau dia ini ya ayo gitu. Iya, iya. Gitu. Kelebihannya bang atau ada perbedaan nggak bang? Sama aja sih, namanya bahan sama. Sama Ya, ya? sama kayak ibaratnya kayak tukang gitu kan. Semen, pasir, batu nggak sama. Yang bedanya cuma ongkos kerjanya aja gitu. Ada yang tukang minta 100.000 tapi dia minta rokok kan gitu kan, minta makan. Ada yang 200.000 nggak minta apa-apa gitu. Cuma kalau saya ya hitung ongkos tukang berapa harian, seminggu kelar ya segitu gitu. Sama plusnya lebihnya bahan gitu. Abang selama mengerjakan kaki palsu ini siapa aja yang bantu bang? Warga? Sendirian aja sih. Ada bantu warga? Ya paling kalau misalnya kalau pas lagi ada pesanan dari lembaga-lembaga sosial gitu kan kayak Banyak dompet ya? apa, itu baru gitu buat ngamplas, buat bikin telapak segala macam, nah baru. Paling ya orang anak-anak yang pada nongkrong-nongkrong aja gitu. Ya kasih paling ya rokok sama ngopi gitu. Karena kayak gini kan saya juga ibaratnya murah gitu kan ya, kalau misalnya nyari-nyari yang ini ya nggak bisa juga gitu. Kesulitannya bang ketika menjalani profesi ini? Ya paling sih buat yang pemula-pemula aja sih bawel gitu. Pemula-pemula bawel. Ya dibilang karena mereka gini, mereka ngelihat kebanyakan yang pada udah diupload di YouTube, yang udah pada 3 kali, 4 kali pakai kan gitu kan. Ya otomatis mereka kan udah pada senior, beda yang baru pertama kan. Yang pertama ini kan kadang ngelihat saya juga gitu, kok Bapak udah jalannya bagus, saya kok kayak gini. Ya sabar Pak, saya juga dulu sama juga kayak Bapak, latihan dulu, jalannya ngesrek-ngesrek juga gitu kan, nggak langsung plek jalan gitu. Apalagi ini kan barang palsu gitu. Tapi ada juga yang kok Bapak jual barang palsu? Lah emang barang palsu Pak. Ada juga yang nanya gitu. Bilang barang palsu, bilang kok Bapak jual barang palsu, terus barang aslinya Bapak nggak jual? Ya nggak jual Pak, saya yang jual cuma Tuhan gitu. Asli mah ya Nah, buatan iya. Tuhan aja ya bang? Ada juga yang gitu Pak, nah masih jual barang palsu Pak gitu. Ada juga yang mungkin dia nggak ngeh gitu kan, dipikir ada barang palsu, ada yang KW, ada yang apa gitu. Iya. Tapi pas saya jelasin gitu ya ketawa juga dia akhirnya gitu kan. Suka dukanya Pak apa ya Pak dari tahun 2007 berarti sampai 2024? Apa ya suka dukanya ya? Ya paling itu doang sih, kalau buat pemula-pemula kebanyakan ya pada bawel aja. Karena yang namanya masih baru, mereka kan efek psikologisnya masih belum nerima kakinya hilang, terus dipikirnya kali pemula ini kan pakai kaki palsu seperti kaki asli, tapi setelah dia cobain pertama kok rasanya lain daripada yang dia bayangkan, akhirnya ekspektasinya turun. Nah kalau saya nggak, saya jelasin dulu Pak, nanti pakai kaki palsu tidak seindah yang Bapak bayangkan gitu, namanya juga barang palsu, awal-awal ya begini gitu, apalagi nih kalau yang diabetes ya suka lemas gitu kan, terus nanti juga kakinya bakalan nyut lagi. Sebaiknya kalau awal-awal nggak usah pikir yang bagus-bagus dulu Pak, pakai yang asal dulu, karena kan nanti kalau pemula itu dipikirnya pakai kaki palsu selamanya, enggak Pak gitu. Apalagi telapak nanti servis rusak gitu kayak gini kan, ini kan rusak nih mesti servis kan gitu kayak gini. Nah, ini kalau pas lagi ada duit gitu, kalau lagi pas lagi nggak ada duit, kalau rusak begini nggak bisa jalan Pak, saya bilang gitu. Jadi ya pikirkan juga kondisi keuangan Bapak seperti apa gitu. Karena ini kan bukan barang 1.000-2.000 gitu, harganya udah jutaan gitu. Nah misalnya kalau ada gitu, abang kan tadi sekadarnya menaruh tarif. Nah terus abang berpikir untungnya saya nanti gimana? Enggak, udah saling membantu gitu, aja. Ya, saling membantu aja gitu. Yang penting ibaratnya harga bahan cukup, terus ada saya buat rokok gitu kan, ya udah gitu. Kayak kemarin nih, saya bikin dari Hilal Merah Indonesia, itu sayapnya FPI kan. Itu saya cuma kasih harga 1.250.000. Harusnya 2 juta ya normal. Seharusnya 2,5 juta gitu. Saya kasih harga setengah, karena kan mereka juga buat kemanusiaan juga gitu. Jadi masa ibaratnya dia buat kemanusiaan, saya kasih harga normal gitu kan. Jadi ya yang penting ya saya dapat ongkos bahan sekitar 600-700, lebihnya saya yang penting bisa buat rokok, udah nggak apa-apa gitu. Orang buat kemanusiaan kan gitu. Masa ibaratnya buat kemanusiaan saya kasih harga mahal juga kan gitu kan. Yang paling susah apa sih bang ngerjain barang ini nih, kaki palsu ini? Paling susah apa? Sebenarnya sih kayak gini emang nggak susah gitu. Sebenarnya pakai kaki palsu ini tergantung orangnya gitu. Biasanya kalau yang memang dia nggak terima dengan keadaan nasib dia gitu kan, biasanya ya menganggap kaki palsu ini nggak layak pakai gitu. Tapi kalau memang dia nerima ya udah gitu. Soalnya kan memang yang tadinya dia biasanya sih kalau yang nggak nerima itu ya memang sudah berkeluarga. Tapi kalau bujangan-bujangan yang rata-rata
ya mereka ya udah gitu. Karena memang tak loss beban, karena nggak punya beban kan. Beda dengan yang udah berkeluarga, tau-taunya dia amputasi, kan beban mentalnya gitu kan. Apalagi kalau dia suami gitu kan, otomatis kan punya tanggung jawab untuk menafkahi anaknya. Bagaimana dengan istrinya, takut nanti istrinya ya begitulah gitu kan. Nah itu akhirnya jadi dia beban mental gitu. Akhirnya dia nggak menerima kenyataan kalau dia sekarang seperti ini gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau yang bujangan-bujangan sih biasanya ya loss aja gitu, karena memang nggak punya beban kan, apa yang mau dibebanin gitu. Makan juga masih sama orang tua gitu kan, kerja dapat buat ngerokok ya udah selesai gitu. Kebanyakan seperti gitu. Biasanya yang ini. Abang kan berarti 2004 kecelakaan, 2007 pakai kaki palsu. Abang nikahnya tahun 2008. Nah itu istri tahu kondisi abang? Tahu. Terus gimana itu bang? Ya udah memang kenyataan begitu gitu. Nggak masalah ya? Itu yang namanya kita udah percaya takdir, dia udah nggak bisa dia apain lagi gitu. Anak berapa bang sekarang? Ya 3 ya. Ikut bantu bang kadang-kadang? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ya. Ya paling nanti aja lah dia sekarang, biar dia fokus sama belajarnya aja gitu. Paling nanti kalau udah gede saya ajarin gitu, saya ajarin bikin kaki palsu biar supaya menumbuhkan rasa kemanusiaan dia gitu. Kalau misalnya dia mau nerusin silakan, nggak apa-apa. Yang penting dia punya rasa kemanusiaan terhadap manusia itu ada gitu, itu doang gitu. Berarti buat abang ini ladang ibadah ya kerjaannya? Ya bisa dibilang begitu juga gitu. Tapi saya nggak mikirin gitu, loss aja gitu bang. Ya jalanin ya? Ya jalanin aja gitu, nggak mikir ladang ibadah, nggak mikirin cari duit apa segala macam, enggak gitu. Nggak mikir ke sana. Ya pokoknya loss aja lah gitu, loss aja gitu. Tadi abang bilang paling jauh tuh kemana bang? Paling jauh ke Australia. Ya, tapi bukan orang ini belum lama kemarin saya ngirim ke Malaysia. Jadi bukan orang sana, orang Indonesia, tapi di sana gitu. Karena kan di sana harganya pesan orang Indonesia di Malaysia. Karena kan kayak kemarin orang Malaysia, orang NTT. Jadi dia kerja di kelapa sawit, suami istrinya ini diabetes. Di sana ditawarin harganya sekitar 4.000 ringgit. 4.000 ringgit berarti kan sekitar 16 jutaan. Sama saya cuma 3,5 juta gitu. Terus sama ongkos kirim semua 2 juta ya sekitar 6 jutaan gitu. Jadi ya lebih murah lah gitu kan. Kayak yang di Australia kemarin dia habis amputasi kan, otomatis kan minta pensiun dini. Dananya juga mepet. Asuransi dari perusahaan cuma sekian. Akhirnya dia kalau di sana kan harganya bisa puluhan juta gitu kan. Dia pesan sama saya murah, ya udah kirim gitu. Itu berarti pesannya lewat apa bang? Mereka tahu abang ini aksesnya lewat Google, apa? lewat Google. Google ya? Ya Google. Jadi kalau yang ke saya kapal. Enggak, biasanya gini. Biasanya kalau yang ke saya itu dia udah paling mentok, pilihan terakhir. Jadi setelah dia ngecek harganya di situ sekian, karena mereka pasti tahu lah namanya barang sama, bahan sama gitu kan. Mereka biasanya bukan ngecek bahan tapi harga. Jadi harganya yang paling murah kalau ke saya udah nggak nanya harga lagi. Biasanya tinggal telepon, bang, pesen datang ke rumah gitu. Karena dia tahu harga pasaran sekian gitu. Cuma kadang emang ada juga sih, Pak ini Bapak jual harga sekian, bahannya beda. Dia bilang sama aja Pak, saya bilang begitu. Namanya semen, pasir batu kan nggak ada yang KW segala macamnya. Cuma bedanya itu dia, saya bilang Pak ongkos kerjanya aja gitu. Yang mungkin mereka naripin sekian gitu, saya naripin sekian aja. Itu juga saya tulisin sama pengguna kaki palsu gitu, harga bersahabat. Kadang ada juga kesini Pak, saya ada dananya 750.000 gitu kan, ya udah saya bikinin gitu. Ntar bulan depan gajian dia bayar lagi gitu. Nah ini kan kondisi fisik orang beda-beda ya, tinggi badannya. Ya nanti diukur. Oke. Ya kayak ini contoh sampel cetakannya nih kayak gini nih. Ini kakinya udah, kalau yang masih baru-baru kayak gini gede. Oke. Nah, tapi ntar lama-lama nanti akan kecil. Biasanya yang penggantian ketiga keempat lah baru. Kakinya itu yang menciut gitu. Ciut ya. Jadi bukan kaki lemaknya habis. Oke. Otot, kulit, tulangnya tetap gitu. Jadi lemaknya habis. Ya. Makanya dia perlu dikecilin gitu atau perlu ganti karena kan baru. di dalam udah longgar gitu kan. Tapi tergantung sih, ada yang dananya kencang baru 2 bulan kendor dia bikin. Ada yang dananya ngepres gitu kan, ya paling dia tambahin kaos kaki tebel, cuma rasanya emang panas itu doang gitu. Itu di bawah lutut terus atau ada yang sampai paha bang? Ada yang sampai paha. Bisa bang, bisa bikin. Bisa bikin. Tapi kalau saya jelasin semuanya. Pak, kalau misalnya di betis bisa semuanya 70-80%, yang nggak bisa buat lari aja sebelum gitu. Tapi kalau di atas lutut sampai paha ke atas, saya nggak berani jamin bisa jalan. Paling cuma buat aksesoris aja gitu. Jadi ya takutnya bapak nih
ekspektasinya tinggi, oh pakai kaki palsu gini bisa jalan lagi, ternyata dipakai nggak bisa, kecewa karena ini kan harganya bukan 100-200. Saya ngalamin biar bapak nggak terlalu tinggi aja ngedon gitu. Kalau saya jelasin, biasanya kalau paha itu nggak bisa buat pakai jalan pak gitu. Pasti nggak bisa. Ya paling pakai 5 menit 2 menit gitu, tapi kalau buat sehari-hari nggak bisa, kecuali di betis bisa gitu. Biasanya kalau yang amputasi, Kenapa dia nggak nyaman atau kenapa bang? berat. Pertama berat, terus keduanya panas gitu, terus juga ya agak susah juga untuk melangkahnya gitu. Ada barang lain yang bisa dipakai nggak bang? Apanya tuh? Jenis barang lain gitu, misalnya kita beli yang lebih mahal, itu bisa dipakai juga atau sama aja? Sama aja. Sama Pokoknya aja. kalau di lutut ke atas itu agak sulit. Pokoknya paling ya presentasinya, apalagi kalau yang diabetes gitu ya, dia yang usia 50 ke atas. Jangankan dia untuk pakai kaki palsu, untuk bergerak sendiri udah susah gitu, apalagi pakai kaki palsu gitu. Biasanya kalau yang untuk lutut ke atas, kecuali anak muda, nah itu saya masih ada harapan 50%. Gitu. Tapi kalau di betis saya bisa jamin mau setua apapun asal dia masih bisa berdiri, masih bisa jalan. Tuh, tapi kalau di paha saya nggak berani jamin, takutnya dia kecewa gitu. Jadi saya jelasin dulu, Pak kalau paha ini bapak nggak bakal bisa jalan gitu. Paling cuma aksesoris doang. Kalaupun bisa jalan ya paling semenit 2 menit, udah itu udah lepas gitu. Karena pasti gerah di dalam gitu. Jadi kalau misalnya di paha, ya saya cuma bisa sinin, cuma buat aksesoris aja. Tak cuma Ian, kisah perjuangan menebalkan keteguhan hati juga dijalani Sielmi Margono dan Suwarni. Sielmi merupakan pengusaha UMKM mie hijau bersama Wilbert Howell Lee. Wilbert, putra bungsu Sielmi, berkebutuhan khusus. Ia mengidap Down syndrome sejak dilahirkan 14 tahun lalu. Awalnya hati Sielmi terkoyak mendapati dititipi putra berkebutuhan khusus. Namun, ia menerima takdir lalu memikirkan masa depan sang buah hati. Sembari membesarkan Wilbert, Sielmi mengembangkan usaha mie hijau yang ia pelajari pembuatannya dari suami. Selain mie hijau, Sielmi juga membuka warung sembako di teras rumahnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Usaha itulah yang disebut Sielmi bakal menjadi tumpuan Wilbert di masa mendatang. Pasalnya, Wilbertlah sang pelayan utama di warung sembako tersebut. Ia yang mengirim barang pesanan pelanggan mulai dari mengantar telur atau terigu hingga mengambil galon air mineral kosong. Mula-mula itu kita usaha bakmi hijau. Kebenaran saudara dari papinya itu usaha bakmi. Terus dia mengajarkan saya cara membuatnya. Jadi saya usaha mula-mula di rumah dulu ya. Usaha terus ikut basar di mana ada basar dengan ABK. Di situ saya ikut. Ya mulanya dari situ. Dari bakmi hijau. Terus kurang lebih setahun belakangan ini saya dapat bantuan dari Kemensos. Untuk mewujudkan impian dari anak, saya berharap untuk kedepannya Wilbert ini bisa mandiri, dia bisa menghasilkan minimal untuk hidupnya dia dengan warung sembako. Ya, jadi di rumah itu ada teras yang bisa saya manfaatkan untuk warung sembako. Di situ jual telur, jual terigu, jual beras, jual minyak, ya kebutuhan inilah gitu. Ya lumayan berkembang karena di sana seputar rumah tuh sekitarnya ada warung makan. Jadi saya yang masuk di sana, jadi begitu. Dia hanya kalau untuk bakmi dia hanya sebatas membantu untuk menawar-nawarkan makanan. Untuk pembuatan dia masih belum terlalu ini karena resiko ya, saya juga masih takut gitu loh. Jadi untuk menawar-nawarkan aja makanan dia bisa begitu. Untuk melayani pembeli dia bisa gitu. Dia melayani mau apa, orang mau beli terigu, orang mau beli telur atau apa. Tapi kalau untuk telur untuk nimbang nanti takut pecah semua. Jadi saya belum kasih gitu. Sukanya lebih banyak sukanya sih ya, karena saya belajar untuk menerima keadaan anak ini. Jadi saya kebenaran juga
ikut pelatihan-pelatihan di ABK. Jadi bisa banyak berkenalan sama teman-teman yang sama-sama mempunyai anak ABK juga gitu. Terus kalau dukanya ya kadang-kadang suka mikir ke depannya ini Wilbert bagaimana ya peninggalnya kita gitu kan. Jadi saya mikir ini Wilbert harus bagaimana, jangan sampai membebani kakaknya begitu. Saya mikir jadi pas kebenaran ada bantuan-bantuan, dukungan-dukungan dari teman, jadi bisa sampai terwujud seperti sekarang ini gitu. Kedepannya ya sih mungkin untuk manajemennya mungkin Wilbert, tapi untuk kan sembako kan harus belanja atau apa, mungkin kedepannya akan ada kita pekerjakan orang gitu loh untuk belanja sembako. Tapi kalau untuk manajemen pegang keuangan mungkin akan dibantu dengan kakaknya berdua dengan Wilbert begitu. Rencananya sih begitu ke depannya ya. Begitu juga dengan usaha bakmi hijaunya, mudah-mudahan bisa kita bikin di perkantoran atau apa gitu kan, buka kantin atau apa gitu. Jadi bukan hanya mie hijau aja gitu. Mula-mula syok ya, udah pasti ada perasaan sedih. Tapi lama-lama saya menyadarin kalau ini udah takdir. Jadi saya harus terima anak ini, nggak mungkin kan anak ini saya buang atau gimana gitu kan. Saya tetap harus terima. Terus saya berpikir bagaimana anak ini bisa tumbuh, bisa sehat, bisa mungkin dengan ada, karena memang awam ya, saya waktu dengar kata ini saya awam, jadi saya tanya ke dokter anak ini harus bagaimana, apakah ada obat atau apa. Dokter cuma bilang salah satu cara hanya dengan terapi. 4 tahun saya terapi anak ini ya, dari mulai dia nggak bisa tulang-tulangnya semua ini masih lemas, jadi untuk lehernya ini aja saya harus terapi di fisioterapi. Itu 4 tahun saya terapi ya, puji Tuhan bisa bicara juga bisa, untuk komunikasi 2 arah udah bisa. Umur 9 tahun saya masukin sekolah. Saya nggak masuk sekolah biasa, saya masuk sekolah SLB karena menyadari keadaan anak ini gitu. Jadi ya puji Tuhan sekarang udah 1 SMP begitu. Harapan saya untuk anak-anak ABK ini lebih diperluas ya, untuk kesempatan untuk bekerja ya, dan untuk pelatihan-pelatihan maupun untuk terapi-terapi gitu. Ada perlindungan dari pemerintah juga untuk kedepannya supaya anak-anak ini bisa diterima di masyarakat. Terus diperbanyak juga sekolah-sekolah dengan kebutuhan-kebutuhan seperti ini, karena anak-anak seperti ini hanya bisa dengan pelatihan, praktek seperti barista, kopi, seperti baking, bikin roti, dia seperti bikin mie hijau saya, seperti itu, hanya dengan pelatihan-pelatihan itu begitu. Kalau untuk ilmu saya rasa kalau anak-anak seperti ini kurang ya gitu. Dia senang bercanda, ngobrol seperti biasa, tapi untuk serius-serius untuk diskusi yang masalah-masalah serius mungkin kurang gitu loh. Kadang suka tantrum juga. Jadi kita harus ekstra sabar kalau dia udah mulai tantrum begitu. Kemandiriannya udah ya bisa lah, mandi untuk apa segala udah bisa, untuk pakai baju gitu udah bisa. Lantas bagaimana dengan Suwarni? Ia merawat anak berkebutuhan khusus bernama Yoga Anugrah Laksono dengan mendirikan UMKM pembuatan PY di rumahnya di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan. Yoga merupakan ABK autisme. PY yang ia buat awalnya untuk mengakomodir Yoga yang membutuhkan camilan non-gluten. Setelah membuat khusus untuk Yoga, Suwarni membagikan hasil PY-nya kepada keluarga dan teman-temannya. Respon positif pun diperoleh. Ia mulai mendapatkan pesanan karena banyak tetangga yang menyukai PY olahan tangannya. Tak cuma PY, Suwarni membuat sambal kacang untuk pasangan PY-nya dan untuk bumbu olahan pecel.
Jadi awalnya itu setelah saya berhenti bekerja 7 tahun yang lalu tepatnya, dengan pendampingan anak berkebutuhan khusus si Yoga ini, saya melihat dia kesukaannya kan ngemil tuh ya, ngemil, dan saya berpikir bahwa dia itu ngemilnya harus non gluten. Nah, saya kebetulan ada resep dari keluarga saya dengan peyek tadi. Saya memulai aktivitas dengan bikin cemilan sendiri awalnya. Cemilan sendiri yang non gluten dan untuk anak autis itu aman. Nah, dari cemilan yang tiap saat saya bikin itu, lama-lama saya bagi ke teman-teman, ke saudara. Nah, ternyata peminatnya udah mulai banyak, penyukanya. Nah, dari situ saya mulai usaha pelan-pelan. Yang saya produksi sebenarnya nggak cuma peyek, lama-lama saya berkembang dari pecel sebenarnya, sambal pecel, sambal kacang ya, karena itu kan kombinasi ya. Kalau makan pecel ada peyeknya. Itu sebenarnya usaha keluarga saya. Seperti itu, dari kampung seperti itu. Jadi saya bawa ke sini. Untuk melatih motorik fokus dia tuh saya potong-potong kacang, nempel stiker. Nah, dia kalau udah motong kacang itu lebih lebih teliti ya, itu motong kacang itu yang dia lakukan, sama nempel stiker gitu. Iya, untuk toppingnya itu kan, toppingnya kita ada beberapa varian, ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai atau udang rebon, sekarang tergantung pesanan, tapi yang lebih dominan itu ya kacang tanah yang harus dipotong itu gitu, seperti itu. Lebih sukanya sih karena memang passion saya juga hobi ngemil, dan memang rahasia itu Yoganya juga lebih aman ngemil peyek itu, suka aja karena passionnya di situ. Saya goreng, dia ngemil, paling nggak jajan keluar ya passionnya. Terus lama-lama jadi duit. Nah, itu sukanya. Dukanya ya kalau Yoga itu kan hobinya main layangan ya kalau siang. Jadi saya harus ngikutin dia, pantau dia, jangan sampai layangan nyangkut ke kabel orang, ke genteng orang, atau kalau dia keluar sendiri ke lapangan dibully temennya. Nah, itu saya harus ikutin siang. Tapi lama-lama dia merasa udah besar, merasa kalau keluar sendiri dia pasti dibully, mendingan dia deket-deket di rumah mainnya. Makanya saya ngerjain usaha peyeknya itu setelah Yoganya bisa diam di rumah, bisa sore atau malam hari. Cenderung saya lebih malam hari bikin peyeknya itu, lebih dianya udah tenang di rumah, saya aktivitasnya malam, dan dia lebih seneng nonton TV sambil motongin kacang, sambil ngobrol gitu. Jadi begitu. Kalau dalam seminggu kita hitungannya bisa 2 kali ya, sehari itu bisa minimal 1 kali itu 15 pak ya. Kalau 15 kali 7 berapa itu? Ya seperti itu ya, kurang lebihnya berapa tuh? 80 ya, 80 itu normal ya. Kalau anormalnya, apalagi mau lebaran berkilo-kilo, saya bisa pagi sampai malam tuh bisa 3 kali bikin dalam sehari itu. Keluarga sih ya, terutama suami, anak sekali-sekali bantu, kan anak sudah pada keluarga, dia udah pisah rumah, jadi khusus cuman suami, saya sama Yoga aja sih. Distribusinya itu lebih ke teman-teman sekolah ya, teman-teman sekolah, tetangga, terus yayasan-yayasan, beberapa komunitas saya ada gitu, terus misalnya kegiatan-kegiatan acara ya, misalnya ditaruh di bazar kayak seperti itu. Dicanangkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu kita juga ingin mengembangkan usaha bagi penyandang kebutuhan khusus ya, untuk disabilitas dan sebagainya, agar mereka bisa mandiri. Nah, ini salah satunya kita bersama dinas terkait, misalkan dinas sosial, bagian Kesra, kita coba membantu para penyandang disabilitas dulu untuk dibantu secara usahanya sehingga mereka bisa dapat mandiri. Dari kami dinas koperasi ada kelembagaan dalam bentuk koperasi, seperti yang kita ketahui bersama di APK itu dalam bentuk koperasi, kita fasilitasi badan hukumnya agar mereka bisa dalam bentuk usahanya adalah lembaganya koperasi. Bagaimanapun karena koperasi merupakan yang berbasis kekeluargaan dan merupakan demokrasi ekonomi Pancasila ya, agar mereka bisa lebih leluasa lah dalam menjalankan usahanya. Apabila berkelompok kan lebih memadai lah
dan koperasi juga kan dari kita untuk kita dan dari oleh kita gitu ya, itu membentuk menunjukkan bahwa itu adalah suatu usaha yang berbasis demokrasi ekonomi gitu ya. Kedepannya di samping kita memberikan bantuan-bantuan, tapi kita ingin agar penyandang disabilitas bisa mandiri, bisa membuka lapangan kerja untuk mereka sendiri. Makanya kita akan membantu dalam bentuk kewirausahaan, maupun apabila mereka berkumpul berkelompok ingin untuk koperasi, kita insya Allah akan fasilitasi. Tujuannya agar mereka bisa mensejahterakan dirinya sendiri, bila perlu kalau misalkan berkembang usahanya, bukan tidak mungkin malah penyandang disabilitas berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran dan sebagainya. Intinya kita ingin berkolaborasi dengan OPD-OPD terkait, ada Kesra, ada Dinas Sosial, ada kita Dinkop dan yang lainnya, ingin membantu para penyandang disabilitas agar mereka mampu menghasilkan atau meningkatkan perekonomian untuk mensejahterakan keluarganya dan sebagainya. Begitu. Alhamdulillah di Kota Tangerang ada teman-teman disabilitas yang bisa menghasilkan produk untuk kebutuhan teman-teman disabilitas lainnya dalam menghasilkan produk kecil di Kota Tangerang. Dari sini pemerintah Kota Tangerang, khususnya di Dinas Indakop UKM Kota Tangerang, akan terus mengawal, memonitor untuk perkembangan UMKM atau industri kecilnya ini menjadi barang yang berkualitas, barang yang bisa digunakan oleh disabilitas-disabilitas lainnya untuk menjadi produk yang luar biasa di Kota Tangerang. Di sini kita mengajak untuk pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang tetap semangat dalam membuat produksinya, legalitasnya harus dikuatkan lagi, administrasinya harus dilengkapkan lagi, dan yang terakhir adalah kualitas produknya itu kita bikin yang berbeda dari tempat-tempat yang lain, daerah-daerah yang lain, sehingga itu bisa lebih mudah lagi untuk mempromosikan produk-produk UMKM di Kota Tangerang melalui Dinas Indakop dari level kota sampai level Indonesia maupun mancanegara. Terima kasih.